Hai semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini aku akan sharing bagaimana cara mengetahui pergerakan saham uptrend, downtrend, atau sideways dengan 3 indikator yang sering aku gunakan, yaitu kita lihat di sini ada moving average, Bollinger Band, dan price channel. Yang akan aku jelaskan pertama kali adalah dengan price channel yang akan ditambah dengan moving average, lalu Bollinger Band ini sebagai pendukungnya. Kemarin sudah aku bikinkan video bagaimana setting chartnya moving average-nya. Di sini aku pakai MA5, 13, dan 20. Lalu untuk Bollinger Band-nya default ya. Terus untuk price channel-nya aku pakai yang periodnya 5 karena kita sering pakai untuk fast trade. Aku jelasin satu-satu. Untuk price channelnya di sini ada garis di sini ada di sini ada garis warna pink ini sama warna biru ini. Nah, warna pink ini adalah garis supportnya, dan yang warna biru ini adalah resistennya. Terus bagaimana cara mengetahui arah trennya? Bisa dilihat dari supportnya. Nah, di sini bila garis supportnya ini membentuk garis lurus, di bawah ini garis lurus, artinya dia akan mulai persiapan untuk naik ya. Jadi kita bisa mulai cicil-cicil dulu. Terus bisa pendukungnya adalah dilihat dari garis MA-nya. Di sini ada garis MA. Nah, di sini ada garis MA ya, ada golden cross di sini. Di sini ada golden cross. Terus di sini ada support yang datar di bawah. Nah, ini pressure-nya datar di bawah. Terus Bollinger Band-nya adalah di sini ada Bollinger Band squeeze. Nah, ini namanya Bollinger Band squeeze ya, membentuk garis lurus. Nah, ini artinya saham itu lagi sideways untuk persiapan naik. Jadi, bila kita melihat garis supportnya ini datar, terus terlihat ada pergerakan candle hijau, itu perlu kita perhatikan. Biasanya dia akan naik. Nah, kebalikannya apa? Bila kita lihat garis resistennya ini adalah lurus, nah itu artinya dia akan turun dibarengi dengan candle mulai masuk kembali ke dalam Bollinger Band. Lalu garis MA-nya juga ke arah ke bawah, dan ini artinya kalau sudah terlihat garis ini resisten itu lurus, kita harus aware ya, maksudnya waspada kalau saham ini akan turun. Terus bagaimana cara, misalnya kita mau swing ya, kita ambil dari sini. Terus begitu dia naik ya, di sini ada garis lurus, artinya kita bisa jual dulu, atau kita bisa pakai patokan dari MA 13.
MA13 ini biasanya dia akan mantul bila dia koreksi sehat, artinya bukan koreksi yang terlalu lama. Nah, di sini dia ada MA13 yang warna kuning ini, MA13. Nah, ini MA13. Di sini dia mantul kembali. Mantul kembali, dia membentuk garis lurus. Terus ciri-ciri saham yang uptrend itu adalah garis MA-nya dia akan berurutan. Ini yang hijau MA5, MA13, MA20, dia berurutan. Itu artinya dia akan uptrend kuat, dan sebelumnya biasanya ditandai dengan golden cross. Golden cross itu ini namanya golden cross ya, di sini golden cross. Nah, biasanya ditambahi dengan golden cross, itu artinya dia akan persiapan akan naiknya banyak atau rally ya. Tapi perlu diperhatikan juga karakter sahamnya ya. Kalau dia terlalu volatil, sebisa mungkin hindari untuk swing ya, hanya untuk fast trade. Tapi kalau masih bisa oke, pergerakannya masih oke, itu bisa dipakai untuk swing. Nah, di sini dia mantul lagi di MA13 kan. Dia mantul. Di sini ada candle hijau. Lalu dia ada muncul candle merah. Nah, biasanya setelah candle merah ini dia akan melanjutkan untuk turun. Nah, kalian harus waspada, jangan dibiarkan saja. Bisa dijual dulu sampai ada pantulan kembali. Nah, di sini terbentuk kembali garis lurus, ya kan? Garis lurus supportnya, artinya dia akan naik kembali dan dia tidak bisa melampaui MA13 ya, dia turun kembali. Terus di sini ada lurus kembali, dia mantul kembali. Akhirnya dia resistennya membentuk garis lurus kan. Dia akan turun, ada candle merah, di sini ada membentuk garis lurus kembali. Nah, di sini kalian bisa mulai nyicil ya, tapi nyicil itu tidak hari ini naik. Biasanya butuh beberapa hari. Ada juga yang hari ini langsung naik. Kalau kalian mau yang langsung naik ya berarti tunggu sampai dia breakout. Artinya apa? Dia melampaui 3 garis MA ini. Dari garis ini dia melampaui garis ini. Kalau kalian beli di area sini kan artinya kalian nunggu beberapa hari dulu ya. Tapi kalau kalian nunggu di area ini, kalian tidak perlu menunggu lama. Nah, ini garis ini artinya area sideways. Bollinger Band-nya terbentuk garis lurus. Jadi dia hanya di area itu saja. Nah, di sini hanya di area antara ini sampai dia hanya bergerak di antara area ini sampai area ini. Nah, cara kita mengetahui breakout-nya bagaimana? Ya, berarti dia harus melewati garis ini. Setelah dia melewati garis ini, artinya dia sudah breakout, dia mulai uptrend. Nah, tinggal kita ikuti saja trennya. Ini naik, terus hari berikutnya dia naik, hari berikutnya dia naik. Terus ini terjadi penurunan di sini. Kemudian setelah 1 hari dia mantul kembali. Nah, mantul kembali ini kalian bisa masuk kembali ya. Kalian bisa masuk kembali dan akhirnya hari ini dia naik kembali melampaui titik tertingginya yang di sini. Itu cara untuk mengetahui pergerakan sahamnya. Aku ulangi kembali ya, bila terbentuk garis supportnya ini lurus, artinya dia akan support ini lurus, dia akan persiapan untuk
naik. Tapi kalau resistennya ini lurus, dia persiapan akan turun dulu. Nah, kalian bisa pakai rule kalian masing-masing. Kalian bisa pakai rule MA20 atau rule MA13. Tapi kalau mungkin dirasa MA20 itu kejauhan, kalian bisa pakai MA13. Nah, di sini ada MA5 ya, warna hijau ini MA5 ya. Ini MA5 ini pergerakan sahamnya. Jadi selama dia masih di atas MA5 artinya dia masih aman-aman saja. Kalaupun mau koreksi, kalau dia masih di atas MA13, dia masih bisa dikatakan aman, masih bisa di hold. Apalagi kalau kita ambilnya ada di area bawah itu kalau swing ya. Tapi kalau untuk fast trade kita gunakan time frame yang berbeda, yaitu di time frame 3 menit, 5 menit atau 15 menit ya. Time frame yang berbeda di area 3 menit. Nah, kita lihat kembali. Kita contohkan untuk time frame hari ini ya. Ini ada daybreak line-nya di sini, ada garis merah ini. Nah, kalian perhatikan saham yang naik konsisten, dia selalu melewati garis MA5-nya ini ya. Ini MA5 di sini. Nah, ini Bollinger Band-nya ini. Nah, ini Bollinger Band-nya ini arahnya ke atas semua. Ke atas semua, arahnya ke atas, ini ke atas. MA5-nya juga ke atas semua. Ini MA5 ke atas semua. Terus sering terjadi koreksi sampai di MA13. Asalkan dia tidak turun dari area support ini. Nah, area support ini artinya saham itu masih bisa dipegang, masih bisa naik. Tapi kalau kalian masih fast trade ya, mungkin takut jangan-jangan nanti di bawah turun atau apa ya, kalian pakai rule masing-masing. Misalnya 5% ambil ya sudah, jual saja, nanti bisa masuk kembali. Nah, bila lihat, nah untuk saham yang Bollinger Band-nya ini ke atas, Bollinger Band-nya ini ke atas semua, ini bagus ya. Beda dengan yang langsung naik ke atas, itu biasanya nanti akan langsung turun. Nah, kayak gini dia naiknya dikit, tapi konsisten kan, naik terus. Artinya saham itu selalu naik. Dan kalian lihat ini volumenya ini selalu rame. Jadi sampai di sini bisa paham ya. Ini untuk fast trade ada di time frame 3 menit. Untuk swing ada di time frame daily atau hariannya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa komen. Sampai jumpa di video berikutnya.